Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita. Kemarin insya Allah kita sudah belajar tentang ruang sampel, titik sampel dan segala yang berkaitan dengannya, termasuk juga dengan peluang. Oke, hari ini kita akan meneruskan tentang contoh-contohnya. Oke, ya anak-anak, ini yang kita hasilkan kemarin. Ya, ini sudah saya browsingkan, saya ambilkan. Jadi terkait dengan ruang sampel, jika saya punya 2 keping uang logam yang saya lempar bersama-sama, maka kemungkinan yang terjadi ketika uang logam saya lempar bersama-sama 1 kali itu, kemungkinan yang terjadi bisa muncul angka dengan angka, kemudian angka dengan gambar, angka pada uang logam pertama dan gambar pada uang logam kedua, gambar dengan angka, gambar pada uang logam pertama dan angka pada uang logam kedua, atau kedua-duanya adalah gambar. Jadi kemungkinan cuma 4 ini anak. Di mana 4 ini kita dapatkan dari sisi uang logam 1 dikali dengan jumlah sisi uang logam 2. 2 kali 2 berarti 4. Begitu juga dengan pelemparan dadu anak. Pelemparan dadu juga demikian. Dadu itu sisinya 6 ya anak. Sehingga ketika 2 dadu dilempar secara bersama-sama, maka kemungkinannya ada 36. Ini kemungkinannya. Oke, 36 dari mana? Dari 6 dikali dengan 6. Masing-masing dari sisi dadu tersebut kita kalikan. Oke, dan nanti kalau 3 dadu ya 6 kali 6 kali 6 anak. Ya, kalau 3 uang logam ya berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 pangkat 3. Oke, ngerti ya? Insya Allah mengerti. Lanjut anak-anak. Nah, sekarang kita coba kita lanjutkan. Peta konsepnya kemarin sudah kita bahas terkait dengan ini. Oke. Nah, jadi peluang itu kita dapat menghitung peluang itu dari frekuensi relatifnya. Kemudian peluang ini juga dihitung dengan menggunakan titik sampel dan ruang sampel. Kemudian kemungkinan nilai dari peluang adalah 0 dengan 1, 0 sampai 1, 0 ini kemustahilan dan 1 adalah kepastian. Kemudian cara menentukan peluangnya pakai rumus ini. Kemarin kita pakai PK ya, PA bukan PK ya. Ini NA. Terserah pakai simbol apapun, K ini menandakan dia kejadian. Ya, saya lebih suka pakai PA. Oke. Kemudian dari ruang sampel ini kita bisa dapatkan ruang sampel ini dengan menggunakan 3 cara. Bisa pakai cara tabel seperti yang tadi. Ini cara tabel anak-anak. Tabel ya. Kemudian bisa juga dengan cara diagram pohon ya, atau dengan cara mendaftar. Oke, contohnya kalau pakai cara diagram pohon, maka misalkan ini ya, saya melempar 2 uang logam. Ya, maka kalau pakai diagram pohon, kita bisa lihat uang logam pertama itu kemungkinannya angka sama gambar. Ya. Kemudian ini kita kaitkan dengan uang logam yang kedua. Angka yang di uang logam pertama bisa bersama munculnya dengan angka di uang logam yang kedua, bisa juga dengan gambar. Ya, ini juga demikian. Gambar pada uang logam pertama akan bisa muncul bersamaan dengan angka pada uang logam kedua atau gambar pada uang logam kedua. Sehingga dari sini kita punya angka dengan angka, yang ini adalah angka dengan gambar, yang ini adalah gambar dengan angka, yang ini adalah gambar dengan gambar. Ini anak-anak cara diagram pohon. Sama kayak ini. Sama ya? Kemudian bagaimana kalau misalkan caranya pakai cara mendaftar ya sudah, pakai kurung kurawal saja. Jadi ruang sampelnya misalkan kejadiannya adalah, misalkan kalau 2 uang logam dilempar, kejadiannya adalah bisa angka dengan angka, bisa angka dengan gambar, bisa gambar dengan angka, bisa gambar dengan gambar. Oke? Paham ya? Paham. Insya Allah demikian. Bentar saya tak matikan dulu supaya tidak mengganggu speaker saya. Oke, lanjut. Next. Jadi begitu ya. Insya Allah paham. Berikutnya anak-anak kita coba contoh soalnya. Nomor 1.
sebuah dadu dilempar satu kali, berapakah peluang munculnya angka 3? Ya, jadi penyelesaiannya adalah nomor 1. Oke. Dadu dilempar satu kali. Berarti kita punya ruang sampelnya 6 ya. Ya, jadi kejadian sebuah dadu dilempar satu kali ya. Kejadian yang mungkin terjadi ketika dadu dilempar satu kali adalah muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Oke, kejadian yang mungkin. Ya, kemudian berarti ini adalah termasuk ruang sampel NS. NS-nya adalah 6. Yang ditanya adalah berapakah peluang munculnya angka 3? Ya, angka 3 itu kan cuma sekali anak-anak, cuma sekali munculnya. Berarti peluang munculnya 3 adalah 1, kejadiannya cuma 1, dibanding dengan jumlah ruang sampelnya 6. Selesai. Oke, nomor 2. 2 keping koin uang logam dilempar sebanyak 1 kali. Berarti ruang sampelnya apa saja kemungkinan yang bisa terjadi? Bisa angka dengan angka, bisa angka dengan gambar, bisa gambar dengan angka, dan bisa gambar dengan gambar. Oke? Berarti ruang sampelnya adalah 4 anak-anak. Yang ditanya adalah berapakah peluang munculnya keduanya angka? Ya, dari sini yang keduanya angka mana? Cuma ini doang kan? Berarti peluang munculnya angka dengan angka itu adalah cuma 1 kejadian dibandingkan dengan ruang sampelnya 4. Selesai. Oke, nomor 3. Sekeping uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama-sama. Berapakah peluang munculnya gambar pada uang logam dan angka ganjil pada dadu? Jadi kita bisa pakai tabel, kita bisa pakai diagram batang ya. Kok diagram batang sih? Diagram pohon. Kita juga bisa pakai cara mendaftar. Saya lebih suka pakai cara tabel anak-anak. Oke, ini dadunya, uangnya, koinnya di sini, koin, dadunya di sini. Nah, dadu itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 kemungkinannya ya. Oke, 1, menceng nggak apa-apa nak ya, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian koinnya cuma ada 2 kemungkinan munculnya, yaitu angka dengan gambar. Nah, sehingga dari sini kok kita bisa petakan, ini angka dengan 1, ya, ini angka dengan 2, ini angka dengan 3, ini angka dengan 4, ini angka dengan 5, ini angka dengan 6. Oke? Gambar juga demikian di koin, bisa juga gambar pada koin angka 1 pada dadu, gambar dengan 2, gambar dengan 3, gambar dengan 4, gambar dengan 5, dan gambar dengan 6. Yang ditanya nomor 3 adalah berapakah peluang munculnya gambar dan angka ganjil? Coba dicari. Gambar dan ganjil. Ini gambar dengan ganjil. 1, ya. Kemudian ini gambar dengan genap, bukan. Ini gambar dengan ganjil. 2, oke. Ini bukan, ya gambar dengan genap ini gambar dengan ganjil 3. Berarti peluang munculnya gambar dengan bilangan ganjil adalah kejadiannya ada 3 dibanding dengan ruang sampelnya semua adalah 12. Berarti hasilnya adalah 1/4. Bisa ya? Bisa. Next, lanjut. Nah, sekarang kita coba latihan soalnya ujian nasional tahun 2014. Oke, sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola putih. Saya gambar dulu kotaknya. Saya punya kotak. Oke. Dia di dalamnya ada 6 bola merah dan 4 bola putih. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus. Mau diambil 3 bola sekaligus anak-anak. Jadi kalau ada sebuah percobaan di sana diambil itu lebih dari 1 bola, maka mau tidak mau kita harus pakai kombinasi. Oke? Yang ditanya adalah banyaknya cara pengambilan demikian sehingga sedikitnya terdapat 2 bola putih. Apa artinya sedikitnya
terdapat 2 putih. Ya, artinya adalah bisa saja kejadian itu ya adalah 2 putih, 1 merah gitu ya. Kan ngambilnya langsung 3, nah 3 bola kan. Berarti kalau duanya putihnya kita dapat 2, pasti satu warna yang lain. Berhubung warna yang lain di sini cuma ada merah, berarti 2 putih 1 merah. Atau bisa juga kita karena ini sedikitnya terdapat 2 putih, berarti putihnya boleh lebih dari 2. Ya, karena bolanya yang diambil 3, maka kemungkinannya kita bisa mendapatkan 3 putih semua. Nah, kan begini. Ya, Nana. Ya, sehingga dari sini kita dapatkan kombinasi dari putihnya yang diambil 2. Punya stok putih berapa kita ini? 4. Ya, kemudian merahnya ini diambil cuma 1. Punya stok berapa merahnya? 6. Atau ditambah, oke? 3 putih, putihnya yang diambil 3. Stok putih berapa? 4. Nah, jadi begini anak. Ya, karena kita tidak mencari peluang di sini, cuma dicari banyaknya cara. Oke? Berarti hasilnya ya sudah gini aja. 4 faktorial, oke? Yang ini dulu ya. Dibagi dengan 4 dikurangi 2, 2 faktorial. Dikalikan ini 2 faktorial. Kalau lupa dilihat lagi ya, bagaimana kita caranya menghitung pakai kombinasi. Yang ini sekarang anak 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 1, 5 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Oke, ditambah dengan yang ini 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 adalah 1 faktorial. Ini 3 faktorial. Oke, hasilnya adalah ini 4 kali 3 kali 2, berarti di sini ya saya dibagi dengan 2 faktorial yang di depan ini saya urai 2 kali 1. Yang belakang tidak saya urai karena mau saya sederhanakan dengan pembilangnya. Ini ya. Dikali dengan 6 ini, 6 dikali 5, berhenti di 5 saya. Karena tidak saya sederhanakan atau saya coret dengan ini. Dibagi dengan 5 faktorial tetap. Oke, 1 faktorial saya urai adalah 1. Ini kita coret. Nah, ditambah dengan yang ini, 4 dikali 3 faktorial. Oke, saya berhenti di 3 karena di sini ada 3 faktorial. Dibagi 1 faktorial 1. 3 faktorial tetap saya tulis 3 faktorial sehingga bisa dicoret. Hasilnya anak-anak 4 kali 3. Ada bisa dicoret lagi nggak ya? Bisa ya, 4 dengan 2 ini ya. Nah, 2 ya. 2 kali 3, 6. Ya, 6 dikali 6, 36. Oke, ditambah dengan yang ini tinggal 4 dibagi 1, 4. Hasilnya adalah 40. Mana jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Bisa ya? Bisa. Jadi, yang perlu saya tekankan di sini, kalau misalkan kalian ada percobaan mengambil bola, ya, tetapi yang diambil di dalam bola itu bukan 1 bola, tapi lebih dari 1 bola, maka kalian pakailah kombinasi. Oke, next lanjut. Sekarang kita masuk ujian nasional 2012. Di dalam kotak terdapat 3 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Ya, kemudian diambil 3 kelereng sekaligus, hampir sama ini. Kita punya kotak. Cuma kotak ini kita punya 3 kelereng merah, 4 kelereng putih. Oke, diambil 3 kelereng sekaligus. 3 kelereng diambil. Yang ditanya adalah peluang terambilnya paling sedikit 2 kelereng putih. Wah, hampir sama ini, tapi ini yang ditanya adalah peluangnya. Nah. Oke, jadi peluang terambilnya sedikitnya 2 kelereng putih. Berarti peluang kita dapatkan 2 kelereng putih atau lebih, kan begitu ya? Atau lebih, bentar. Atau gini saja, biar enak. Peluang terambilnya putih boleh 2 atau lebih, begini ya. Nah, begini adalah berarti kita bisa dapatkan 2 putih, 1 bukan putih, karena dia itu sama merah, berarti 1 merah. Ya, atau kita dapatkan 3-3-nya putih. Ya, tapi ini peluangnya, Nana, peluangnya. Kok tadi kan soal yang tadi bukan. Ya, yuk, peluang berarti kita harus membaginya dengan titik sampelnya. Oke, yuk. 2 putih berarti kombinasi 2. Oke, putih yang tersedia berapa? 4.
Satu merah, kombinasi satu merah yang tersedia adalah 3. Oke, atau ditambah. Ya, atau kan ditambah. Putihnya 3. 3 yang tersedia adalah 4. Oke, kita bagi dengan yang mau kita ambil berapa, nak? Kelereng itu 3. Keseluruhan berapa? 7. Nah, begini, anak. Oke, berarti hasilnya sama dengan, yuk kita caca dulu yang ini. 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 tinggal 2 faktorial, ya dikali 2. Oke, yang ini 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 1 itu 2 faktorial dikali 1 faktorial. Oke, ditambah dengan yang ini 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 1 faktorial 3 faktorial. Oke, per bawahnya yuk 7 faktorial ya, dibagi dengan 7 dikurangi 3 adalah 4 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, hasilnya nah, cukup ini. Gini ya, saya tulis ulang ya. P putih lebih dari sama dengan 2. Yuk, 4 ini kan 4 kali 3 kali 2 ya. Oke, 4 kali 3 kali 2. Saya berhenti di 2 supaya bisa saya coret dengan bawahnya. 2 faktorialnya saya uraiin di depan. 2 kali 1. 2 yang ini saya biarkan supaya bisa dicoret dengan pembilangnya. Ini ya. Kemudian 3 faktorial ini berarti 3 dikali 2. Saya berhenti di 2. Per bawahnya 2 faktorial tetap karena mau saya coret dengan ini. Oke, 1 faktorial adalah 1. Udah ya, ditambah 4 faktorial saya urai 4 dikali 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial 1. 3 faktorialnya tetap saya tulis 3 faktorial. Kita coret. Nah, ini keliru ini saya ini. Sama dengannya kok di situ ya? Karena sama dengannya keliru. Sama dengannya di sini. Nah, oke. Ini juga keliru. Gimana ini? P putih lebih dari 2. Biar nanti ketika kalian menyalin enggak bingung ya. Saya hapus yang ini. Nah, gini. Oke, lanjut. Sekarang penyebutnya anak. 7 faktorial berarti 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 ini ya. Dibagi dengan 4-nya diem karena mau saya coret. Oke, yang ini 3 faktorialnya saya urai 3 dikali 2 dikali 1. 4-nya saya coret. 3 kali 2 kali 1 ini kan 6 nak. 6 ya, saya coret dengan 6. Nah, oke, sudah kelihatan, hampir kelihatan. Yang atas anak-anak. Ini bisa kita coret dengan ini ya, 2 ya. 2 dikali 3 dikali 3. 2 dikali 9 berarti 18. Oke, ditambah dengan ini tinggal 4. Dibagi dengan yang bawah tinggal 7 dikali 5. 7 dikali 5 itu 35. 18 ditambah 4 berapa? 22 dibagi 35. Selesai. Berarti jawabannya adalah yang ini. Bisa ya? Bisa. Lanjut. Oh, belum ini ya. Oke, itu aja dulu anak-anak. Nanti ini untuk kejadian majemuk kita akan teruskan berikutnya. Oke anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.